Hari ini materi terakhir ya, tuap terakhir kita dan materi terakhir di mata kuliah praktik peradilan perdata gitu. Tugas terakhir adalah mengenai membuat putusan ya. Ini di semester ini bersyukurnya tugasnya berkurang karena semester sebelumnya itu di sesi 8 biasanya adalah membuat putusan dan juga membuat video seperti moot court begitu atau video singkat seperti persidangan. Tetapi ini di semester ini begitu kalian dipermudah dengan membuat tugas hanya yaitu membuat surat putusan. Dan perlu digarisbawahi bahwa mata kuliah ini ya, praktek peradilan perdata itu tidak ada ujian akhir. Jadi nilai mahasiswa itu full begitu dari apa namanya? Dari tugas kalian di sesi 1 sampai sesi 8. Jadi Bu Norma harap begitu ya, dikerjakan semaksimal mungkin dan eh jika ada revisi ya, karena kalau putusan itu kalau tidak salah sampai tanggal berapa ya? Beberapa hari lagi ya, 2 atau 3 hari lagi masih ada kesempatan. Jika ada revisi, tolong segera direvisi begitu. Notes dari Bu Norma kan beberapa ya, memang ya ada yang menggunakan ChatGPT gitu atau aplikasi sejenis gitu. Ada baiknya dibaca lagi dan dirapikan lagi sesuai dengan format gitu. Paling tidak minimal sesuai format dari UT. Jadi nilainya bisa maksimal begitu. Harapannya Bu Norma ya satu Baik. kelas A paling jelek ya B lah begitu. Oke, oke. Ya, oke. Sepertinya kemarin Bu Norma sudah cek beberapa banyak yang sudah mengumpulkan juga, jadi bisa dicek segera di sistem. Iya. Ya. Nah, di sini Izin materinya menyampaikan, adalah Bu. mengenai putusan. Jadi putusan itu adalah pernyataan yang diberikan hakim ya sebagai pejabat negara. Jadi hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata antara pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan. Putusan dalam hukum perdata dikenal juga sebagai putusan deklaratoir atau menyatakan hukum, kondemnatoir menghukum atau konstitutif, jadi menciptakan keadaan hukum baru. Maksudnya apa, Bu? Begitu ya. Jadi kalau di sini kan putusan itu ada 3 ya bentuknya dan di tugas kalian begitu mungkin ada di amar putusan itu mengandung 3 jenis putusan ini begitu. Nah, pertama adalah putusan deklaratoir. Jadi putusan deklaratoir itu apa? Jadi putusan yang menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum yang telah ada, ya, tanpa disertai perintah yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi tujuannya deklarator ini hanya menyatakan hukum dan memberikan kepastian hukum. Ini biasanya kalau putusan deklarator itu sifatnya itu tidak memerlukan eksekusi ya, umumnya tidak memerlukan eksekusi. Terus tidak ada kewajiban melakukan prestasi. Biasanya contohnya di amar putusan itu biasanya bentuknya adalah menyatakan, contoh ya ini ya, menyatakan penggugat adalah pemilik sah tanah sengketa, contohnya itu. Atau hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi biasanya putusan deklaratoir ini umumnya depannya itu kalimat umumnya gitu ya di amar putusan adalah menyatakan begitu depannya. Terus yang kedua ada putusan yaitu kondemnatoir gitu ya atau menghukum. Jadi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi atau kewajiban.
Ada yang tahu prestasi itu apa? Isi dalam Um, perjanjian. Isi dalam perjanjian. Yang lainnya ada mau berpendapat prestasi itu apa? Isi dalam perjanjian atau bentuk prestasi itu ada yang tahu tidak? Biasanya prestasi itu ngapain aja gitu. Jadi prestasi itu bukan prestasi juara satu, juara dua, begitu bukan ya. Jadi kalau prestasi dalam hukum perdata begitu biasanya itu bentuknya itu ada tiga gitu. Bisa menyerahkan sesuatu gitu, maksudnya menyerahkan entah itu benda atau barang begitu, atau bisa juga melakukan sesuatu gitu ya, melakukan sesuatu, atau bisa juga tidak melakukan sesuatu atau menghentikan melakukan sesuatu. Jadi bisa tiga hal tersebut. Jadi prestasi tadi ya ada benarnya juga. Biasanya prestasi juga bisa terdapat di perjanjian. Yang diperjanjikan itu apa? Suatu perbuatan gitu ya. Yang dimana jika tidak melakukan prestasi tersebut biasanya yang namanya adalah wan prestasi gitu. Tidak memenuhi prestasi atau wan prestasi. Nah, di kondemnatoir ini begitu sifatnya itu biasanya adalah adanya kewajiban melakukan prestasi karena sifatnya kan menghukum ya. Jadi sifatnya kan menghukum. Jadi ada prestasi yang harus dilakukan. Dan biasanya amar putusan umumnya biasanya ada kalimat depannya otomatis adalah menghukum. Contohnya adalah menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah gitu. Menghukum tergugat menyerahkan rumah kepada tergugat seperti itu. Jadi sifatnya adalah menghukum atau kondemnatoir. Nah, yang ketiga adalah konstitutif. Konstitutif di sini adalah menciptakan keadaan hukum baru. Jadi putusan ini biasanya adalah menciptakan, mengubah, atau menghapus suatu hubungan atau keadaan hukum. Jadi di sini sifatnya adalah tadi ya, menciptakan keadaan hukum baru. Biasanya gitu ya di amar putusan identik kalimat depannya itu adalah menetapkan biasanya atau membatalkan atau juga memutuskan begitu. Kalau untuk konstitutif ini ya. Di amar putusan biasanya kalimatnya itu menetapkan, membatalkan, memutuskan. Itu biasanya putusannya berarti dikenal ini konstitutif. Nah, ada nggak kewajiban prestasinya? Ini tidak selalu ada sifatnya kalau di konstitutif. Kalau bisa contoh ya, contohnya amar putusan, contohnya mengabulkan gugatan perceraian dan menyatakan perkawinan para pihak putus karena perceraian. Itu contoh dari amar putusan konstitutif. Nah, selanjutnya fungsi putusan hakim itu apa? Mengapa sih perlu yang namanya putusan hakim begitu? Setelah melalui kemarin ya tugas dari sesi satu surat kuasa, gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, terus di akhir adalah putusan hakim ini. Jadi fungsi yang pertama adalah sebagai sarana menyelesaikan sengketa. Mengapa putusan hakim disebut sebagai sarana menyelesaikan suatu sengketa? Begitu, karena di sini adalah berarti ketika ada putusan, itu berarti mengakhiri dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak. Begitu. Jadi, sengketa perdata di sini kan umumnya ya timbul karena adanya perbedaan kepentingan atau perselisihan gitu ya mengenai hak dan kewajiban kalau perdata tuh misalnya sengketa utang piutang, sengketa wan prestasi atau juga sengketa warisan atau mengenai sengketa
perjanjian begitu. Nah, di kasus kalian di sini adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum ya. Adanya adalah terkait dengan hak gitu. Hak apa? Hak terkait tanah ini menimbulkan masalah tidak dengan tetangga dan lain sebagainya. Nah, di sini gitu ya, sebelum putusan dijatuhkan, terdapat kan ketidakpastian gitu mengenai siapa yang benar gitu menurut hukum. Jadi, melalui pemeriksaan perkara, terus hakim menilai fakta-fakta gitu, fakta-fakta yang ada di persidangan, yang terbukti di persidangan, alat bukti juga ada begitu. Nah, serta ketentuan hukum yang berlaku, hasil penilaian tersebut kemudian dituangkan dalam putusan yang akan gitu ya tertulis hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Jadi dengan adanya putusan hakim tadi, ya, sengketa itu berarti memperoleh penyelesaian yang sah menurut hukum. Jadi inkrah gitu. Jadi kalau ada eksekusi juga sah gitu. Terus juga hak dari yang diputuskan juga terjamin karena adanya putusan hakim ini. Terus para pihak juga mendapatkan jawaban atas apa? Atas tuntutan yang diajukan, entah diterima atau ditolak atau dikabulkan atau tidak dikabulkan atau dikabulkan sebagian, begitu jelas. Terus konflik yang sebelumnya bersifat pribadi berubah menjadi persoalan yang telah diputus oleh negara melalui pengadilan. Jadi inkrah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, dapat mencegah tindakan main hakim sendiri atau Eigenrichtung gitu ya, perbuatan melawan hakim sendiri, main hakim sendiri, karena penyelesaian dilakukan melalui apa? Melalui proses hukum gitu. Contoh ini ya di kasus yang kalian buat gitu adalah terkait dengan tembok pembawa sengketa begitu. Kalau itu mungkin tidak diselesaikan ke pengadilan apa? Oh, akhirnya ribut antar tetangga gitu. Mungkin akan menjadi keributan yang berkepanjangan gitu. Itu kan banyak ya terjadi kasus-kasus viral begitu antar tetangga bertengkar bahkan sampai terjadi pembunuhan begitu. Amit-amit jangan seperti itu. Kalau mediasi selesai ya lebih baik gitu ya. Jadi sifat penyelesaian itu kan sebenarnya tidak harus melalui pengadilan ya. Ada melalui non pengadilan juga baik gitu selama mediasi bisa diselesaikan. Tetapi ketika mediasi tidak bisa begitu ya, akhirnya apa? Melalui proses pengadilan gitu. Jadi itu pengadilan itu kalau di orang hukum harus kita pandang sebagai cara terakhir begitu ya. Jadi sebenarnya cara mediasi sebelum di pengadilan itu sangat amat disarankan begitu karena bisa penyelesaian itu win-win solution gitu dan lebih cepat begitu diharapkannya. Nah, di sini contoh dari fungsi putusan hakim sebagai sarana menyelesaikan sengketa gitu ya. Contoh A menggugat B ya karena tidak membayar hutang begitu sebesar 500 juta rupiah gitu. Sebelum ada putusan masing-masing pihak tentunya biasanya mengklaim aku benar, saya merasa benar begitu ya. Setelah pemeriksaan hakim memutus B berhutang gitu dan wajib membayar kepada A. Dengan demikian, berarti sengketa antara A dan B telah dianggap diselesaikan melalui putusan pengadilan yang inkrah gitu ya, yang tetap. Asalkan tidak ada mm, proses hukum selanjutnya lagi ya. Jadi kan kadang ada yang tingkat pertama gitu belum puas, akhirnya mereka mengajukan kasusnya lagi sama ke banding begitu, lanjut 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 begitu kan. Jadi selama itu prosesnya selesai di tingkat pertama inkrah dan tidak ada lanjutan lagi, yaitu berarti memberikan kepastian hukum dan penyelesaian sengketa ya untuk para pihak. Yang kedua, ini ya memberikan kepastian hukum jelas tadi. Jadi posisi yang kalah atau yang benar itu sudah jelas gitu ya dasar hukumnya, sudah ada pembuktian secara jelas. Terus ada fakta yang terungkap, ada alat bukti, begitu-begitu. Jadi ketika ada putusan hakim,
gitu. Ada kepastian hukum bagi para pihak, jadi tidak ada sengketa berkepanjangan. Yang ketiga, menjadi dasar pelaksanaan eksekusi jika diperlukan. Dengan catatan apa? Berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah putusan hakim itu tidak hanya bertujuan menyatakan hukum, tetapi juga menjamin begitu bahwa hak yang telah diputuskan dapat diwujudkan secara nyata. Jadi kalau ada putusan itu ya diharapkan apa? Bisa dilaksanakan putusan tersebut secara nyata begitu. Jadi ada eksekusinya begitu. Oleh karena itu, putusan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan apa? Melakukan eksekusi. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Maksudnya eksekusi itu apa sih, Bu? Gitu. Jadi eksekusi itu pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa begitu dengan bantuan alat negara apabila pihak yang kalah tidak menaati putusan secara sukarela. Jadi tadi kan jelas ya bahwa putusan itu untuk menyelesaikan secara hukum suatu sengketa, terus ada kepastian hukum. Nah, setelah ada ini, nah, ada yang namanya pelaksanaannya atau eksekusinya. Dengan dasar apa? Putusan yang telah diberikan oleh hakim, begitu. Nah, syarat dilaksanakan eksekusi itu apa? Syaratnya adalah putusan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi di sini maksudnya adalah tidak ada lagi upaya hukum biasa yang diajukan. Jadi seumpama tingkat pertama begitu ya. Kasus PMH kemarin di pengadilan negeri. Oh, ternyata cukup di situ saja, tidak diajukan sampai ke banding begitu. Berarti itu sudah inkrahnya di tingkat pertama saja, di PN saja gitu. Tapi kalau masih proses sampai banding dan seterusnya ya berarti belum ada eksekusi dulu sampai ada putusan yang paling final, sudah inkrah, sudah tidak ada upaya hukum yang bisa diajukan lagi begitu. Terus yang kedua, putusan bersifat kondemnatoir. Jadi kondemnatoir ini maksudnya apa? Maksudnya adalah mengandung amar penghukuman kepada pihak tertentu. Jadi kan tadi ada ya, sifat putusan itu adalah menghukum gitu ada atau kondemnatoir begitu. Yang dimana tadi contohnya adalah menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar 100 juta atau tadi menghukum tergugat menyerahkan rumah kepada penggugat. Nah, ketika ada putusan ternyata tergugat tidak mau gitu ya menyerahkan rumah kepada penggugat sesuai dengan amar putusan, berarti apa langkahnya yang dilakukan adalah melaksanakan proses eksekusi ini gitu yang tentunya dibantu oleh pihak gitu ya pengadilan gitu atau pihak alat negara begitu untuk membantu proses pelaksanaan eksekusi. Terus yang ketiga adalah pihak yang kalah tadi ya tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka bisa dilaksanakan eksekusi ini tadi. Ya, jadi dianggap telah terjadi penolakan begitu ya atau kelalaian dalam melaksanakan eksekusi atau melaksanakan putusan. Terus yang terakhir adalah karena apa dilaksanakan eksekusi? Karena ada permohonan dari pihak yang menang, begitu. Jadi pengadilan itu tidak melaksanakan eksekusi secara otomatis ya, tetapi adanya permohonan dari pihak yang menang untuk melakukan eksekusi. Jadi biasanya tahapan eksekusi ini itu ada permohonan eksekusinya dulu, begitu. Pihak yang menang ya mengajukan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara tentunya. Terus kedua itu ada unmanning gitu atau teguran. Jadi ketua pengadilan itu terlebih dahulu
begitu, memberikan teguran kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan secara sukarela gitu, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Terus yang ketiga adanya penetapan eksekusi. Ini biasanya jika teguran ya tidak dipatuhi, ketua pengadilan itu mengeluarkan penetapan untuk melaksanakan eksekusi. Terus selanjutnya adalah setelah ada penetapan, berarti ada yang namanya pelaksanaan eksekusi. Jadi itu prosedur-prosedur ya singkat terkait dengan yang namanya eksekusi. Lanjut, mau ya? Langsung ke struktur ya, struktur surat putusan. Ini isi minimal dari surat putusan begitu yang harus ada di surat putusan. Jadi minimal ada 5 ini ya, 5 unsur minimal yang ada di surat putusan yang saudara buat ya. Yang pertama adalah kepala putusan. Ini biasanya di putusan kalian bisa baca begitu ya, ada tulisan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu biasanya kepala putusannya tertulis irah-irah putusannya seperti itu. Ini fungsinya apa? Fungsi ada kepala putusan ini untuk menunjukkan bahwa putusan ini dijatuhkan gitu ya atas nama keadilan dan memiliki kekuatan eksekutorial gitu. Ini fungsi dari kepala putusan. Yang kedua, ada riwayat perkara atau kronologisnya. Nah, jadi pentingnya gitu ya, ada riwayat perkara atau kronologisnya ini, begitu. Itu untuk mengetahui duduk perkaranya, begitu. Jadi uraian singkat, gugatan, jawaban, replik, duplik, dan tuntutan para pihak. Jadi mengenai pokok perkara secara singkat itu harus ada. Oh ya, tapi sebelum ini ada yang namanya identitas perkara ya. Jadi kalau identitas perkara itu ada nomor perkara, terus ada jenis perkara, terus ada identitas para pihak, begitu. Terus juga ada eh jadi identitas para pihak harus lengkap ya. Penggugat, tergugat, atau turut tergugat jika ada. Jadi identitas para pihak harus lengkap. Bahkan tertulis ya nama, umur, pekerjaan, alamat, begitu harus lengkap. Jadi kepala putusan, identitas perkaranya dulu, baru riwayat perkara. Terus yang ketiga adalah pertimbangan, ya. Pertimbangan di sini ada pertimbangan sebenarnya ada dua ya, pertimbangan fakta sama pertimbangan hukum. Jadi ada dua. Jadi kalau pertimbangan fakta itu terkait dengan duduk perkara, itu analisis hakim terhadap alat bukti. Yaitu alat buktinya apa kemarin yang digunakan di tugas sebelumnya. Kan ada alat bukti surat, biasanya ada alat bukti saksi, terus apakah ada alat-alat bukti yang lain gitu. Dan tentunya sesuai dengan fakta persidangan. Jadi biasanya bisa tertulis menentukan fakta-fakta yang dianggap terbukti gitu ya. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan keterangan saksi X begitu, terbukti bahwa tergugat telah menerima pinjaman sebesar 50 juta begitu. Itu contoh dari pertimbangan fakta. Terus ada pertimbangan hukum ya atau ratio decidendi begitu. Jadi penilaian hakim terhadap penerapan hukum atas fakta yang terbukti. Jadi biasanya di sini fungsinya adalah untuk menjelaskan alasan hukum mengapa gugatan dikabulkan atau ditolak gitu ya. Biasanya berbunyinya itu pasti ada dasar hukum ya. Contoh menimbang bahwa berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya sehingga dapat dinyatakan apa melakukan prestasi. Kalau tugas kalian ini adalah bahwa memang gitu ya
melakukan perbuatan melawan hukum. Itu contohnya dari pertimbangan eh, hukum atau rasio desidendi gitu. Terus yang keempat begitu ya, ada yang namanya amar putusan atau diktum. Jadi di sini berisi pernyataan tegas ya, atau di sini memang berisi putusannya begitu. Putusannya itu apa? Jadi diputuskan di amar putusan ini. Jadi kalau amar putusan ini ya sifatnya kan tiga tadi ya. Contohnya adalah mengabulkan gugatan penggugat sebagian boleh. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau bisa juga menghukum tergugat membayar sebesar begitu karena terjadi kerugian ya. Jadi amar putusan ini tergantung kasusnya tadi gitu ya. Sifatnya tadi bisa mengabulkan, menyatakan, menghukum gitu. Ini berisi pernyataan atau putusan tegas. Nah, yang terakhir begitu ada penutup dan tanda tangan. Penutup dan tanda tangan ini biasanya berisi apa? Tanggal musyawarah, tanggal putusan, terus tanggal putusan dibacakan ya, dan nama hakim serta nama panitera. Jadi di sini untuk menunjukkan keabsahan formal dari putusan, begitu. Ini 5 hal yang minimal ada di dalam putusan. Nah, ini adalah poin-poin begitu yang harus ada di dalam putusan agar nilainya baik begitu. Kemarin Bu Norma baca ada beberapa yang sangat baik, baik, ada yang mungkin itu ya dari ChatGPT atau aplikasi sejenis langsung dikopas begitu tanpa diedit atau tanpa dibaca sama sekali. Jadi bisa segera direvisi yang merasa seperti itu ya. Jadi di sini ya pedoman penilaian begitu dari Bu Norma untuk putusan. Tadi ya ada kepala putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada begitu. Terus ada identitas para pihak. Jelas identitas penggugatnya siapa, tergugatnya siapa, itu jelas. Terus ada duduk perkaranya apa, itu harus jelas. Jadi uraian ringkas ya. Jadi tidak semua dikopas begitu saja, tetapi uraian ringkas begitu secara proporsional ada gugatan, jawaban, replik, duplik begitu. Ada pertimbangan hukumnya. Jadi analisis alat bukti tadi ya sudah Bu Norma beri contoh tadi. Ada beban pembuktian dan ada fakta yang terbukti itu apa begitu. Terus yang kelima ada pertimbangan hukumnya. Jadi jelas ya, PMH itu berarti pasal berapa KUH Perdata begitu harus jelas dan ada argumentasi yuridis. Mungkin terkait dengan kemarin ya hak tanah begitu, ada pertimbangan hukumnya, ada penerapan hukumnya. Yang keenam ada amar putusan. Jadi amar jelas, tegas, konsisten gitu dan dapat dieksekusi. Yang terakhir adalah penutup. Jadi ada tanggal dan tanda tangan. Tanda tangannya siapa tadi? Ada nama majelis hakim, ada tanggalnya. Kadang yang buat tugas kadang lupa itu memberi tanggal. Jadi tanggal jangan dianggap sepele ya. Kan tanggal itu bisa melihat gitu ya dari proses awal sampai seterusnya itu kan ada jarak-jarak maksimal begitu. Dan ada sebagai apa keabsahan formal begitu. Contohnya kak tadi kan untuk eksekusi. Berarti udah untuk didaftarkan per tanggal berapa. Jadi untuk keabsahan formal wajib ada tanggal berapa gitu ya. Dan ada ini tadi tanda tangan majelis hakim dan ada sebenarnya paniteranya siapa begitu. Itu sekilas materi terkait tugas terakhir ya.
tugas membuat putusan. Ini 2 menit lagi nih kayaknya end ini Zoom-nya. Karena non premium ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah cukup paham? Sudah cukup paham? Halo? Paham, Bu, paham. Oke, Sudah, Bu. oke. Sebelumnya Bu Norma ucapkan ya terima kasih ya yang mau hadir hari ini, tuap terakhir. Ini 1 menit lagi Bu Norma end Zoom. Kurangnya Bu Norma mohon maaf selama mengampu mata kuliah ini. Semoga di semester ini hasil kalian baik, memuaskan, dan segera lulus ya dari UT juga dengan baik dan lancar, dimudahkan semuanya ya. Kurang Bu, lebihnya Pak. Bu Norma mohon maaf. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.